Bismillahirrahmanirrahim. M. Harfin Zuhdi Channel. Membaca langit, dibaca bumi. Melangitkan zikir, membumikan fikir. Iqra biharfin, karir biharfin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, wabil khusus pengurus Masjid Riyadhus Shalihin yang berada di GP ya. GP itu kan Gubuk Panaraga ya. Al-Mukarram Bapak Ketua Pengurus Masjid beserta pengurus-pengurus yang lain, saudaraku Dr. Harfin Zuhdi MA, Bapak Kaling yang lagi? Oh ini Pak Kaling, alhamdulillah. Pak Kepala Lingkungan Ampura, yang saya cintai, yang saya banggakan. Bapak dan ibu-ibu, jamaah salat Isya, Tarawih, Witir, Soimin, Soimat yang dirahmati Allah SWT. Puji syukur selalu kita sampaikan, ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya. Oleh jelo sak mangkin niki, malam sak mangkin niki, malam sak ke 25 nggih. Dari puasa tiang pelungguh sami, mun tiang niki malam sak ke 26. Amun pelungguh malam sak ke 25 ya. Ya kembali tiang malam sak ke-6 likur, sebab tiang alhamdulillah tanggal 1 Ramadan malam Sabtu itu berada di Masjidil Haram. Ya, baru selesai tawaf, kemudian Imam Masjidil Haram mengumumkan ya bahwa malam ini akan dilaksanakan salat sunat tarawih. Alhamdulillah. Jadi tiang lebih dulu puasa 1 hari ya, pelungguh lebih murian sejelu nggih, yang berjulu pelungguh murian mulai mak pada bareng lebaran niki nggih. Insyaallah ya, alhamdulillah. Nah, jadi hal-hal seperti ini tidak perlu kita perdebatkan karena memang semua ada dasarnya ya, semua ada pijakannya, dan pijakan-pijakan itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Yang kita bahas malam ini berdasarkan sains dan perkembangan ilmu pengetahuan. Nggih. Cuma tiang niki bukan ahli, bukan ilmuwan untuk membahas terlalu dalam, hanya sekedar memotivasi bagaimana caranya pelungguh sami, termasuk bija jari tiang pelungguh, aden sak dendek putus sekolah, nggih, aden sak demen oleh perajahan IPA, aden sak demen oleh perajahan IPS, ya, amun oleh perajahan bahasa dendek-dendek wah ya, sebab niki ya, dendek pernah dalam ilmu ya, sak rumit niki IPA, komponen IPA niki arah biologi, nggih, arah kimia, arah fisika, arah Nabi Malik nika ya, matematika nggih. Bahkan juga di dalamnya astronomi ya. Jadi astronomi itu tidak akan pernah bisa kita pelajari dengan baik kalau pijakan matematikanya tidak baik. Berben tak ngitung musikik kali sikit din tahu. Nggih, berben tan tiap teropong atau melihat fenomena alam kalau kita tidak mampu melakukan penjumlahan, pengurangan, pembagian dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya yang cocok
memberikan materi sains niki beliau Pak Dr. Harfin Zuhdi, sebab beliau niki ahli falak di UIN, ya, ahli ilmu falak, ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat menjelaskan kepada tiang pelungguh sami apa maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia. Yang pertama, kedua, mengapa Allah, ya, menjadikan manusia itu lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lain, ya. Ketelu, ya, mengapa manusia itu, ya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berpasang-pasangan, atau bahkan seluruh makhluknya Allah jadikan berpasang-pasangan. Maka ini yang harus coba kita telaah, kita bicarakan secara pelan-pelan, ya. Pertama, Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Alaq menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Iqra, bacalah. Denara ruhen, ya, agama-agama dunia niki. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui, ya. Dan 6 agama itu resmi sebagai agama yang dipelihara oleh pemerintah. Tapi ketika pelungguh melihat, membuka, ya, pijakan-pijakan tentang bagaimana menghargai manusia, bagaimana menjadikan ilmu pengetahuan sebagai basis kekuatan, maka kita hanya temukan di Al-Quran yang berbicara tentang ilmu pengetahuan dimulai dari kata Iqra. Iqra, bacalah. Apa yang kita baca? Ketika Nabi diperintah oleh Jibril, ya Muhammad Iqra, dia menjawab, ma ana biqari'in, saya enggak bisa baca, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bacaan yang diminta oleh Jibril dan bahkan bacaan yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tidak sebatas arti secara harfiah makna membaca ini, tetapi bagaimana kita mampu membaca fenomena alam, mampu bagaimana membaca lingkungan kita, mampu membaca suku kita, ya, mampu membaca daripada umat-umat manusia yang saat ini dan yang akan datang. Nah, maka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Daging itu tidak bisa datang kecuali ada bahan dasarnya. Maka bahan dasar daging itu Allah sebutkan wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayyin. Ya, saya jadikan segala sesuatu itu tercipta, terbuat dari air. Jadi daging itu berasal dari air. Betul apa tidak? Bahkan semua, ya, semua apa yang ada di dunia ini itu berasal dari air. 71% bumi ini permukaannya adalah air. Jadi karena 71% permukaannya adalah air, maka ketika terjadi panas yang bersangatan, lalu kemudian dia menguap air yang ada di laut, dia menguap air yang ada di sungai, dia menguap air-air yang ada di teluk, ya, di samudra. Itulah yang kemudian menjadi awan, lalu Allah tiupkan awan itu ke tempat-tempat yang kering. Maka lalu Allah turunkan hujan. Ya, di dalam akhir surat Luqman Allah SWT berfirman, Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah SWT lah yang paling mengetahui, yang paling paham, yang paling tahu kapan terjadinya sa'ah. Wa yunazzilu ghais wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang paling tahu kapan dan di mana hujan itu datang, kapan dan di mana hujan itu turun.
jadinya tidak semua mendung itu berarti hujan. Karena Allah punya kehendak. Hari ini kita lihat gulem di Paneraga. Antih-antih ini turun hujan. Ternyata gulem niki terdorong, tertiup Allah Ta'ala tu lain. Jok Kediri. Hujan belik le Kediri. Ketiup tu jok Sekotong. Hujan belik le Sekotong. Maka innallaha 'indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham. Dan Allah yang paling tahu apa yang terjadi pada rahim seorang perempuan. Bukan perempuan itu, bukan dokter. Kalau dokter hanya mampu memberikan USG, ya. Dokter mengatakan selamat Bu, ya. Anak ibu adalah seorang laki-laki. Selamat Bu, anak ibu adalah seorang perempuan. Sebatas itu dokter. Tapi dokter tidak akan pernah mampu untuk memastikan bahwa anak itu begitu keluar dari rahim ibunya, apakah dia selamat atau justru tidak selamat. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang paling tahu apa yang ada di dalam rahim seorang wanita. Ya. Nah, maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu, ya, kalau dulu ya orang hamil itu zaman laik ke niki, dekman ada istilah USG, ya, belum ada istilah itu. Belum bisa kita lihat anak yang di dalam perut itu apakah jenis kelaminnya laki apa tidak. Tapi orang-orang terdahulu pintar, ya, diberikan pengetahuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apakah itu pengetahuan bersifat hikmah atau bersifat firasat? Sintangga julu ruan pusat senina, mun beledung run pusat imam wahana kelemak niki yonen nggih lagu mun kesat jog dalam mulai noh mikir nina wah malik niki yonen nggih. Nah, jadi Bapak dan Ibu, perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat sehingga sekarang alhamdulillah tiang pelunggu sami, ya, kalau ingin mengetahui jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin anak kita, laki apapun perempuan, maka tinggal kita pergi ke dokter ahli USG, lalu diteropong situ, ya, lalu dicek, ya. Apabila pelungguh ingin melihat perkembangan janin dari mulai terjadi pembuahan, bertemunya zigot dan ovum, sperma dan ovum, terus terjadi namanya zigot pembuahan, maka kita bisa lihat, ya, bahkan ya minggu demi minggu kita lihat, terus kita lihat sampai 9 bulan 10 hari masa di mana ibu akan melahirkan, ya. Dari mana aktivitas USG itu muncul? Dari kata-kata, dari semangat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Maka alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan kamu dengan pena. Siapa yang mengajarkan kita dengan pena? Allah Subhanahu wa taala. Maka ditumbuhkan pada diri seorang manusia semangat untuk melakukan penelitian. Ditumbuhkan bagi seorang manusia untuk menghadirkan semangat, yakni apa yang disebut dengan penjelajahan, apa yang disebut dengan adventure, apa yang disebut dengan riset dan seterusnya. Jadi Bapak dan Ibu, ya, alhamdulillah, ya, agama Islam ternyata Allah hadirkan kepada kita, kepada umat manusia secara keseluruhan di atas bumi ini adalah sebagai agama yang terbuka dan masuk akal, sekaligus menghargai akal, ya. Maka di dalam banyak istilah Allah selalu menyebutkan, ya, kepada orang-orang yang berakal niki, apala yatadabbarun, apala ta'qilun, ya, bahkan memanggil ya ulil albab, wahai orang-orang berakal, ya. Jadi orang bodoh tidak masuk dalam panggilan-panggilan Allah. Maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu, kita ini dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penghargaan Allah itu harus kita tangkap dengan banyak belajar.
Ya, harus kita tangkap dengan banyak menghadirkan ilmu pengetahuan. Nah, maka Al-Quran yang Bapak Ibu peringati turunnya malam ini adalah banyak sekali berbicara tentang keutamaan manusia apabila dia memiliki ilmu. Ya, bahkan Allah sendiri tak segan-segan untuk menyampaikan kepada makhluknya, bahkan tidak pernah merasa malu terhadap apa yang ingin Ia ciptakan sebagai bentuk motivasi kepada kita. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Ya, bagi orang yang berilmu, sehingga orang yang tidak berilmu dalam pandangan agama Islam itu tidak memiliki tempat. Ya, tidak memiliki tempat. Maka kata Nabi SAW, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu sejak kamu berada dalam perut ibumu sampai kamu masuk ke dalam perut bumi. Ini dulu pijakan kita, ya. Bagaimana urgensi atau pentingnya ilmu itu untuk kita pelajari. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi SAW mengingatkan, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, fa innal malaikata tad'u ajniyataha li talibil ilmi bima yatlubu." Jadi searan ilmu niki, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap mukmin laki-laki maupun perempuan, muslim laki maupun perempuan, dan dia bersifat aini, bukan kifayah. Berbeda kalau kifayah seperti sholat jenazah. Kalau sholat jenazah ada orang yang sudah mengerjakan sholat jenazah, selesai kewajiban kita, itu namanya fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain, wajib yang melekat pada diri kita, sehingga menuntut ilmu ini, ya, tidak membatasi diri kita dengan waktu, tidak membatasi diri kita dengan ruang, tidak membatasi diri kita dengan usia. Tidak, Bapak dan Ibu, ya. Mau umur 90 tahun, selama kita masih bernapas, kewajiban menuntut ilmu itu tetap ada. Ya. Mau kita masih bayi, menuntut ilmu itu kewajiban tetap ada. Siapa yang mengajarkan kita? Anak ibu kita, bapak kita. Nah, maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu, sekali lagi Al-Quran hadir untuk memberikan kepada tiang pelunggu sapi penghargaan. Ya, memberikan kepada pelunggu sapi, ya, sesuatu yang bernilai di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh sebab itulah Al-Quran ini tidak boleh kita anggap seperti bacaan-bacaan biasa lainnya. Di dalam Al-Quran tersimpan berbagai macam jenis ilmu. Ada ilmu sejarah, Al-Quran tempatnya. Mau cari ilmu geografi, Al-Quran tempatnya. Mau cari ilmu astronomi, Al-Quran tempatnya. Mau cari ilmu geologi, Al-Quran tempatnya. Mau cari ilmu matematika, bahkan ilmu kedokteran, itu juga ada di dalam Al-Quran. Jadi sungguh sempurna Al-Quran ini. Maka kata Nabi SAW, taraktu fikum amraini lan tadilluhuma abadan. Saya tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kamu tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa yang dua perkara itu? Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, Al-Hadis. Ya. Nah, maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu, jadi kalau ingin tidak tersesat hidup di dunia, maka kembalilah kepada Al-Quran. Nah, Al-Quran ini berbicara tentang ilmu pengetahuan sudah ribuan tahun yang lalu, ketika manusia masih berada dalam kegelapan. Bapak dan Ibu, Allah SWT mengatakan, ya ma'syaral jinni wal ins, wahai jin dan manusia, in istata'tum an tanfuzuna min aqtaris samawati wal ard. Apabila kamu mampu menembus, ya, langit dan bumi, melintasi langit dan bumi, maka kata Allah SWT, fanfuzu, lintasilah.
la tanfuzu illa bisultan. Maka kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan ilmu pengetahuan. Maka oleh sebab itulah kita diberikan akal untuk memaksimalkannya. Cara memaksimalkan akal itu dengan belajar. Ya, tidak mungkin kita bisa melakukan pendaratan di bulan. Tidak mungkin kita melakukan penelitian yang baik kalau kita tidak belajar. Nah, maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu, mari kita jadikan Al-Quran sebagai kekuatan utama di dalam kita melakukan perubahan di atas dunia ini. Sebab apa yang kita inginkan di dalam kehidupan dunia itu sudah termaktub di dalam Al-Quran. Apa yang kita inginkan dalam kehidupan 10 tahun bahkan ribuan tahun yang akan datang itu sudah termaktub di dalam Al-Quran. Tinggal kita tempatnya, maukah kita memaksimalkan diri untuk menggali segala rahasia yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Al-Quran ini berbicara tentang banyak peristiwa, tentang banyak ilmu pengetahuan, tentang banyak perkara, dan banyaknya perkara itu sekali lagi adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Al-Quran bisa membahas segala macam persoalan? Karena Al-Quran ini adalah kalamullah. Karena Al-Quran ini adalah firman Allah. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan segala sesuatu, dan Allah juga memberikan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk terhadap makhluk-makhluk yang diciptakannya itu. Maka tadi alhamdulillah Qori internasional kita sudah memberikan kita satu firman Allah Subhanahu wa taala, syahrul ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Untuk apa Al-Qur'an itu diturunkan? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk itu tidak akan bisa datang kecuali dengan ilmu. Petunjuk itu tidak akan datang kecuali dengan belajar. Petunjuk itu tidak akan datang kecuali dengan ilmu pengetahuan. Maka oleh sebab itu, kalau Bapak dan Ibu ingin mendapatkan petunjuk yang banyak, maka teruslah belajar. Dan prinsip orang belajar, semakin kita mempelajari sesuatu, semakin kita tahu kebodohan kita. Semakin banyak ilmu yang kita miliki, semakin terasa kita ini orang bodoh. Maka oleh sebab itu kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh melampaui batas. Di dalam surat Al-Alaq dijelaskan, alladzi 'allama bil qalam. Terus innal insana la yatgha. Jadi di dalamnya setelah ayat itu ada Allah mengatakan sesungguhnya manusia sering melampaui batas. Apa bentuk melampaui batas? Sombongnya. Baru dapat ilmu sedikit, lalu kemudian dia merasa diri paling hebat. Baru pintar sedikit, lalu dia sudah menganggap dirinya sebagai seseorang yang tidak bisa dikejar, tidak bisa dilampaui oleh orang lain. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka melalui momentum peringatan nuzul Quran pada malam hari ini, yang ingin mengajak pelunggu Sami untuk mari kita menjadikan Al-Quran ini sebagai pijakan utama kita di dalam meningkatkan dan menggali ilmu pengetahuan yang terpendam, yang begitu luas Allah ciptakan. Bahkan saking Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kekuasaannya, sampai-sampai Allah SWT berfirman, innallaha la yastahyi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladina amanu fayalamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Jadi sesungguhnya innallaha la yastahyi, Allah tidak pernah malu ay yadriba masalan ma ba'udatan,
untuk menghadirkan perumpamaan walaupun dengan seekor nyamuk. Nyamuk niki napi bahasa Inggris. Mosquito nggih. Apa bahasa Inggris nika? Ya, mosquito ya. Amun oleh bahasa Inggris, amun dengan Kediri sebut nyamuk niki berangka istilahnya. Ya, amun boleh mentok tiang legu ni nggih. Nah, niki nabi bahasa berangkat nggih. Berangkat niki dengan sagirang merangkak kena nggih. Pokok hai girang merangkak jadi berangkat tua nggih. Nika. Ya kembali apa yang terkandung di dalam berangkat makhluk searan nyamuk niki, Masya Allah. Bapak dan Ibu mun terbaca hasil penelitian para ahli, dari seekor nyamuk saja kita bisa belajar. Searan nyamuk niki ya, yang kita baca menurut para ahli niki beduin mata satu sulai otak. Maten berangkat niki satu sulai otak. Sak nguang muni le ketok niki satu semata. Mu badek mesan makhluk sak bedue telu jantung searan berangkat niki. Dait searan berangkat niki punya indera penciuman darah yang paling tajam sehingga pelungguh membedo tendot tetap tersembek si berangkat nggih. Niki. Coba dari berangkat makhluk yang kecil itu orang bisa menjadi miliarder, betul apa tidak? Ya pun harap baygon kan? Sila lagu dengan saya makin sering menyalahgunakan demi stres kedik baygon inem padahal lewat berangkat niki. Coba ya. Tapi dari berangkat saja Allah bisa membuat orang jadi kaya. Subhanallah, bisa menjadi triliuner, bisa menjadi miliarder dari makhluk Allah yang kecil bernama berangkat. Masya Allah ya. Sila gara-gara berangkat orang buat baygon, gara-gara berangkat orang buat autan, gara-gara berangkat orang buat kelambu, betul apa tidak? Dari makhluk yang kecil bernama nyamuk saja Allah bisa memperkayakan orang. Allah jadikan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Berapa ahli melakukan penelitian sampai-sampai dikatakan satu kali berkepak sayap niki 600 kali gerakan per satu detik. Coba, Masya Allah. Kalah pesawat ulang-alik, kalah pesawat helikopter, kalah pesawat napi juga sinteparan. Ya pemangkin Arab penelitian terbaru ya, kalau tidak salah Rusia atau niki ya, pihak pesawat sak beka marak kereun dan anu niki kletek niki nggih. Mengepak dia marak entan nyamuk itu tadi. Masya Allah ya. Dari makhluk yang begitu kecil saja Allah bisa membuat kita menjadi orang mulia. Dari makhluk yang begitu kecil saja Allah bisa membuat kita menjadi orang terhormat. Tapi kadang-kadang orang tidak berfikir, manusia tidak mengambil ibrah dari itu semua. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tak pernah malu hanya sekedar membuat perumpamaan, contoh, permisalan walaupun dengan seekornya nyamuk. Masya Allah. Nah, mutiang pelunggu sami niki kan bukan sekedar nyamuk niki, nggih. Mun manusia niki melebihi daripada nyamuk. Ya, Masya Allah. Dan berapa bukti Al-Quran yang sudah terlihat di hadapan kita berdasarkan ilmu pengetahuan. Ya, lihat saja dalam diri kita. Ya, dulu bapak-bapak dan ibu-ibu disebutkan bahwa banyak orang tidak percaya apakah bumi ini diciptakan atau dia tercipta sendiri. Ya, maka muncullah teori Big Bang. Dan teori Big Bang itu berasal dari Al-Quran. Ya, jadi semua alam semesta ini berasal dari serpihan-serpihan. Ya, berasal dari pecahan-pecahan. Berasal dari apa? Ledakan dahsyat, ledakan besar.
yang Allah sendiri ledakkan sebagai bentuk atau perwujudan Allah ingin menciptakan makhluk-makhluknya yang lain. Ya, termasuk kita ini Bapak dan Ibu, Masya Allah. Maka kalau kita lihat para filosof-filosof terdahulu, ya, filosof-filosof Yunani, ada Aristoteles, ya, ada Plato orang niki, ya, ada Socrates, ada Bartolomeu Dias orang niki, bahkan ada yang menyebut bumi ini tercipta dari satu kumpulan-kumpulan balon air yang disebut dengan arhe. Ini, ya. Arhe niki napi kenan. Arhe niki gelembung-gelembung air yang berhimpun jadi satu yang dalam waktu yang cukup panjang. Nah, itu pandangannya Aristoteles, ya. Nah, Aristoteles niki berdua guru aran Socrates, ya. Yang jual dekat pedai gini Socrates niki berberua, nggih. Lagi disebut-sebut doang, nggih. Cuma antara percaya atau tidak, ya. Tetapi kita harus kembali kepada Al-Qur'an. Al-Qur'anlah yang paling akurat menginformasikan bagaimana dunia ini tercipta. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memasang gunung-gunung sebagai pasak. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan laut, ya? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit sebagai atap daripada umat manusia dan makhluk-makhluknya, ya? Maka mundegenem dengah lagu Noma Irama, akan muncul lagunya. Apa bahasa lagu Noma niki? Langit sebagai atap rumahku, unen nggih. Dan gunung sebagai Nabi Ustaz. Nah, dia pun becat berombok seninan niki, ya. Si cekat menyanyi Ustaz niki. Allahu akbar. Tiang kemelet lagu di kemambek mau. Angka kemelet penyanyi kan jenis marah dia niki nggih. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, telah memberikan berupa tamsil-tamsil, berupa contoh-contoh untuk dipelajari oleh manusia. Maka tiang ingin lanjutkan apa yang menjadi firman Allah di surat Luqman, akhir surat Luqman, ya, innallaha 'indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan. Ya. Jadi manusia tidak akan pernah tahu apa yang dia akan lakukan esok. Apakah dia masih hidup atau tidak hidup, ya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia juga tidak pernah akan tahu bahwa di bumi mana dia akan mati, di bumi mana dia akan meninggal, dengan cara apa dia akan meninggal. Ramadan ini Bapak dan Ibu Allah hadirkan sebagai bulan tarbiyah, bulan pembelajaran, syahrut tarbiyah, bulan pembelajaran untuk kita semua, supaya semua rupa perbuatan yang pernah kita lakukan terdahulu, saat ini kita sudah mulai untuk melakukan muhasabah diri. Nah, maka di 10 hari terakhir Rasulullah SAW, ya, menyampaikan kepada umatnya melalui istri beliau yang mulia Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW ketika jumpa dengan 10 hari terakhir, syadda mi'zarahu, beliau kencangkan daripada sarungnya. Untuk apa? Untuk memperkuat diri melaksanakan ibadah sunnah. Jadi di 10 hari terakhir itu beliau wa ahya lailahu, beliau hidupkan malamnya, ya, 10 hari terakhir niki. Wa aiqaza ahlahu, dan beliau bangunkan keluarga-keluarganya di dalam menghidupkan 10 hari terakhir. Maka ya pun ada istilah iktikaf, berdiam diri di dalam masjid. Nah, terakhir Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi, ya, dulu niki, ya, saya cerita lagi, ada semacam perbedaan, disparitas, ya, ada semacam dikotomi istilahnya nggih. Laik, ya, laik ni ke
ilmu agama ni kan den tak anggap penting. Jadi amun teberajah ilmu agama, amun teberajah jok pondok pesantren, teparan tekolot, teparan tradisional. Yang laku dulu lembaga-lembaga pengetahuan umum, SMA laku keras, madrasah aliyah tidak laku, dianggap kolot, ya. Pondok pesantren dilihat sebelah mata, ya, tak pernah dianggap memiliki kelebihan. Maka Bapak dan Ibu, para ulama kita, para habaib kita, ya, dari ya apa yang tergabung di dalam Nahdlatul Ulama, ya. Nahdhah itu artinya kebangkitan. Ulama itu orang yang berpengetahuan. Jadi para ulama ingin membangkitkan kualitas dan kuantitas orang-orang berilmu di Indonesia, di Nusantara ini. Maka beliau banyak berkeliling mengkampanyekan pentingnya menuntut ilmu, pentingnya ilmu pengetahuan umum dan pengetahuan agama. Tidak ada perbedaan. Maka disitulah kemudian di pondok pesantren ini juga diajarkan ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan agama, ada biologi, ada matematika. Maka sejak dahulu matematika itu disebut dengan aljabar, ya, untuk mempertegas bahwa tidak ada dikotomi antara ilmu agama dengan ilmu umum. Seperti itu. Lalu kemudian Muhammadiyah menghadirkan identitas tersendiri. Dia tidak mau buat pondok pesantren Muhammadiyah ini. Tetap dia buat SMA, tetapi SMA-nya dimaksimalkan ilmu agamanya. Maka ada namanya SMA Muhammadiyah, ada namanya SMP Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama tidak ingin ambil pusing dengan persoalan itu. Beliau buat, para kiai membuat pondok-pondok pesantren. Jadi di pondok pesantren itu di dalamnya ada lembaga-lembaga formal yang disebut dengan madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, bahkan sampai perguruan tinggi. Dulu terjadi dikotomi, maka alhamdulillah sekarang dikotomi itu sudah mulai sirna. Kenapa mulai sirna? Berkat perjuangan para ulama kita. Untuk apa? Untuk menghadirkan ilmu pengetahuan berdasarkan Al-Quran. Seperti itu. Maka sekarang di seluruh pelosok Nusantara tidak ada pondok pesantren yang tidak berdiri megah. Tapi belakangan ini terjadi pergeseran, ya, terjadi pergeseran. Apa yang terjadi pergeserannya? Pendirian pondok pesantren, ya. Hampir-hampir kalau dulu, ya, di Kediri contohnya ini, pondok pesantren bisa dihitung saking jauhnya, ya. Ada Al-Islahudini, pondok pesantren, ya, yang paling tua, ya. Kemudian di Pancor, ya, ada NWDI, Madrasah Lil Banat, ya, NBDI dan seterusnya, ya. Kemudian di Bengkel ada pesantren Darul Quran Bengkel, ya. Yang dahulu banyak membuat pondok pesantren disemangati oleh pengembangan ilmu pengetahuan, kesadaran, keterpanggilan untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa bernegara di satu kampung. Seperti itu, ya. Pemerintah telah banyak berpihak kepada pendidikan ini, ya. Setiap pesantren sekarang diberikan dia dana BOS. Kalau banyak muridnya, ya banyak pula dapat dana BOS. Ya, nah tapi akan terlihat sebuah lembaga pendidikan itu berdasarkan nawaitu daripada muassisnya, niat daripada para pendirinya. Kalau para pendirinya berniat semata-mata untuk menghilangkan kebodohan, intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum, menolong agama Allah, ya, maka sampai dia tua pesantren itu ditinggal mati oleh pendirinya, dia tetap berkarya. Dia tetap bergerak. Orang bahkan dicari-cari dari negeri seberang datang. Di mana pondok ini ada? Ya, seperti pondok-pondok yang sudah-sudah dari Flores, dari Jawa, dari Bali asal muridnya. Bahkan dari sini juga banyak. Sekali lagi Bapak dan Ibu, Al-Quran telah memberikan kepada kita sebuah prestasi yang membanggakan, ya. Prestasi apa itu? Prestasi tentang ilmu pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran, yang tidak mungkin dimuat oleh kitab-kitab lainnya.
ya, yang tidak mungkin dimuat oleh kitab-kitab yang dibuat oleh manusia. Maka kita setelah membaca Al-Quran, kita menjadi yakin bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, bukanlah ciptaannya Muhammad, bukan pula tulisan yang ditulis oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita bisa yakin? Karena sekali lagi, apa saja yang kita ingin cari, Al-Quran telah memberikan jawabannya. Sama dengan kita tentang diri kita, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung beberapa nikmat Allah yang ada pada dirimu, tidak akan pernah kamu bisa hitung saking banyaknya. Nggih? Nah, maka oleh sebab itu cara kita menghitung nikmat Allah itu dengan kita banyak bersyukur. Nah, maka Ramadan ini adalah sarana untuk kita bersyukur, ya. Dan salah satu wujud syukur itu sekali lagi perbanyak membaca Al-Qur'an. Wadah baca Al-Qur'an ibu-ibu. Wadah tamat. Tamat dah pendek. Berapa kali dah tamat? Wanda kenyadu tiang, ya. Mun teduk pelungguh niki keruan wah ni dah baca Quran. Bapak-bapak berembe. Berapa kali tamat dah niki? Ndek man, no, kan? Alhamdulillah. Amun dengan ini dia tamat-tamat baca Quran, itu paham. Dia kembe repot pihak pulak, repot pihak pelecing, repot pihak pecel. Maklum, dia pian sida pada. Mun sida saja dengan mamun dia tamat-tamat. Nah, ini yang keterlaluan. Meriah pendek kan? Rungu anak kendek. Nggih? Mau apa pada gawe? Niki. Teparan berdaya halangan di naramen sida. Niki, ya. Tapi apapun itu kita harus berikhtiar untuk khatam minimal sekali dalam sebulan di bulan Ramadan. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu hafizallahu taala, ya, dalam satu riwayat disebutkan beliau di bulan Ramadan doang Imam Syafi'i niki 10 kali tamat baca Al-Qur'an. 10 kali. Ya. Dibaca dari Al-Fatihah sampai Al-Ikhlas. An-Nas. Al-Ikhlas ini sampai An-Nas. Nah, ada orang yang ingin mencari jalan pintas, ya. Ya kena matan Al-Quran. Punggan Al-Ikhlas sedang baca. Niki wadah ibu, ya. Jadi oleh Al-Fatihah sampai An-Nas, Imam Syafi'i itu membaca setiap huruf. Karena beliau mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun, walikul hasanatin bi asri amsalihha." Siapa saja yang membaca sehuruf dari kitab Allah, Al-Qur'an itu, maka dia mendapatkan kebaikan. Maka setiap kebaikan di sisi Allah diganjar 10. Wala aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Ya. Walakinna alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Berarti sehuruf maut 10. Mun baca alif lam mim pira maut? 30 alias telung dase. Maka para mufassir mengatakan, Imam Qurtubi dalam kitabnya Al-Quranul Azim menyampaikan bahwa Al-Quran ini terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 1.782 huruf di dalamnya. Mun terbaca oleh Al-Fatihah sampai An-Nas, bismi, baru bismillah doang, bismi, ba 10, sin 10, mim 10, wa telung dasa. Deman lafzul jalalah, mu pira juta pahala ya temau. Ya, maka itulah Bapak dan Ibu, orang yang sering membaca Al-Quran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan dia sebagai keluarganya. Innalillah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ahluna minan nas, punya keluarga di kalangan manusia. Yo, kenapa Allah punya keluarga? Bukankah Allah tidak beranak? Bukankah Allah tidak diperanakkan? Bukankah Allah tidak berkeluarga? Tapi kenapa Allah punya keluarga di kalangan manusia? Sampai-sampai sahabat bertanya,
Man hum ya Rasulullah? Ahlullah minan nas. Siapa mereka keluarga Allah di kalangan manusia itu? Maka Nabi menjawab, ya, ahlul Quran wa khassatuhu. Mereka keluarga Allah itu adalah orang yang suka membaca Al-Quran dan orang-orang yang dikhususkan. Siapa orang-orang yang dikhususkan itu? Para anbiya, para mursalin. Tiang pelungguh, dit mungkin tamu oleh golongan para anbiya, dit mungkin tamu oleh golongan para mursalin, tetapi kita sangat mungkin masuk di golongan ahlul Quran. Amin ya rabbal. Melen jadi keluarga Allah Ta'ala. Melen dah pendek. Amun de mele perkalin dua tamat. No, deman ya. Ibu-ibu melen. Nah, mun de mele berarti mulai malam makin niki ya, baca Quran. Minimal 3 juz malam niki, nggih. Mulai mak baru sambung malik. Baun tendek tamat. Untuk 5 jilid ke depan, baun tendek. Baun dah pendek. Mun serius insyaallah bisa. Al-Quran sungguh sangat luar biasa. Ya, kitab sejarah, kitab ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan tiang pelunggu sami ya teicanin ya keturunan yang mampu menjaga Al-Quran ya, menjadi hafiz dan hafizah. Mudah-mudahan ini bukan Ramadan terakhir kita, dan semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan-Ramadan yang akan datang. Demikian Bapak dan Ibu, yang benar dari penyampaian saya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari penyampaian saya datangnya dari diri saya sendiri. Untuk itu mohon dimaafkan bila ada kekeliruan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.